Sidang perdana kasus pembunuhan berencana serta perintangan penyidikan kasus Brigadir Yosua Huta Barat digelar pekan ini. Agenda sidang selanjutnya adalah sidang putusan sela yang akan digelar pada 26 Oktober mendatang. Sidang perdana kasus Sambo yang digelar sejak Senin 17 Oktober dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Yosua. Khusus Verdi Sambo, ia didakwa dengan 2 kasus, yakni pembunuhan dan perintangan penyidikan. Selanjutnya 4 terdakwa, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Pada sidang Kamis kemarin, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa. Dari 5 terdakwa pembunuhan, hanya Barada Eliezer yang tidak mengajukan eksepsi. Ini menjadi pembacaan dakwaan ketiga. Sementara itu, sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat digelar pada Rabu 19 Oktober juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 6 terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Usai pembacaan dakwaan, 3 terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa, yakni Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Dan memastikan hanyalah CCTV yang ada. Perkembangan terkini soal sidang pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa di Bareskrim Polri. Tifal, selamat siang. Sidang perdana kasus Sambo sudah selesai digelar dan juga jaksa meminta hakim menolak keberatan para terdakwa atau eksepsi. Anda saat ini berada di Bareskrim Polri, siapa saja yang ditahan di sana? Sebagai pengingat saja bahwa ada 6 dari total 11 terdakwa untuk 2 kasus berbeda yang berhubungan langsung dengan upaya pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat yang ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri ini. 3 diantaranya adalah terdakwa untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Nama-namanya adalah Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. 3 lainnya adalah terdakwa untuk kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Yosua, yakni Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, serta Irfan Widianto. Untuk sisanya terbagi di 2 rumah tahanan terpisah. Untuk para terdakwa lainnya, Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin ini ditahan di Makobrimob. Sementara untuk Putri Chandrawati ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ini juga proses penahanan masih terus berjalan sampai dengan saat ini, sambil kita juga menunggu agenda sidang berikutnya yang akan dilangsungkan pekan depan. Apa-apa saja agenda yang bakal dihadapi oleh para terdakwa ini. Untuk jadwal yang setelah saya rangkum begitu dari proses sidang yang berlangsung sepanjang pekan ini, bahwa sidang berikutnya akan kita dengarkan atau kita simak pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 untuk mendengarkan keterangan saksi terhadap terdakwa Richard Eliezer. Disebutkan nanti akan ada 12 saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang akan dihadirkan dalam proses sidang di tanggal 25 Oktober nanti atau tepatnya pada Selasa pekan depan. Sementara untuk hari Rabu tanggal 26 Oktober ada beberapa agenda sidang yang akan dihadapi, yakni sidang putusan sela atas terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Agenda lainnya di hari yang sama adalah pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum Cuk Putranto serta Baikuni Wibowo. Ditambah akan ada juga pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Irfan Widianto. Sementara untuk di hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 akan ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria, dan di hari Jumat pekan depan di tanggal 28 Oktober 2022 akan ada pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Sebagai pengingat saja, Woro, untuk para terdakwa pembunuhan berencana dikenakan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau subsidiarnya pasal 338 KUHP Jungto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada intinya menyebutkan bahwa siapapun melakukan tindak pembunuhan berencana ataupun pembunuhan yang kemudian di situ terlibat dari pihak-pihak tertentu yang melakukan atau menyuruh melakukan serta ikut serta melakukan perbuatan tersebut dikenakan pidana maksimal adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling tidak penjara setidaknya 20 tahun kurungan begitu. Itu untuk pembunuhan berencana. Sementara untuk para terdakwa yang dikenakan dakwaan perintangan proses hukum atau obstruction of justice dikenakan 2 dakwaan
dakwaan berbeda atau 2 pasal berbeda, yakni yang termuat dalam Undang-Undang ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang pada intinya sebetulnya menyebutkan untuk ITE sendiri akan ada jerat pidana bagi mereka yang kemudian terbukti melakukan upaya mengganggu kinerja data elektronik serta mengubah data informasi elektronik sehingga itu tidak bekerja. Nah, itu untuk ITE. Sementara untuk KUHP diterangkan dalam 2 pasal, di pasal 233 dan 221, yang pada intinya akan ada jerat pidana yang dikenakan para terdakwa apabila kemudian terbukti dengan sengaja membuat merusak data tersebut atau barang-barang tertentu di hadapan penguasa umum serta berupaya untuk menyembunyikan tindak kejahatan. Pidana penjaranya bisa 4 tahun paling tinggi dan juga 9 bulan untuk pasal 221 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Woro. Tifal, dalam sidang dakwaan ada 3 terdakwa perintangan penyidikan ini sempat mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Anda sempat berbincang dengan kuasa hukum mereka. Apa saja sebetulnya poin-poin keberatan dari para terdakwa? Iya, dari dakwaan sendiri sebetulnya saya sempat berbincang dengan 3 pihak setidaknya dari pagi sampai siang hari ini. Pertama terhadap Arman Hanis, kemudian kepada Rasa Mala Aritonang, kemudian terakhir kepada Roni Talapesi, yang pada intinya untuk mereka yang kemudian menolak dakwaan dalam hal ini dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, sebetulnya mereka tetap bersikeras bahwa latar belakang dari terjadinya cekcok antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat ini tidak diterangkan dalam surat dakwaan, sehingga ini dianggap dakwaannya kabur, begitu, tidak jelas, tidak lengkap lah istilahnya demikian kalau kita ingat dalam dakwaan sebelumnya. Sehingga kalau saya tanyakan tadi terakhir kepada Rasa Mala Aritonang seberapa yakin sebetulnya putusan selah ini bisa mengabulkan eksepsi mereka, ia tetap yakin dengan keputusan majelis hakim nantinya akan disampaikan pekan depan bahwa eksepsi mereka akan dikabulkan dan menolak segala dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Nah, itu untuk pihak yang menolak begitu surat dakwaan. Sementara di sisi lain untuk pemeriksaan saksi yang akan dijadwalkan pekan depan juga untuk terdakwa Richard Eliezer, sebetulnya juga tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Bahkan sampai dengan saat ini pun juga saya belum melihat ada kedatangan dari tim kuasa hukum Richard Eliezer yang datang ke Barreskrim untuk melakukan mungkin koordinasi atau mungkin sekedar menjenguk terdakwa di rutan Barreskrim ini. Sehingga ini juga kita tunggu apalagi manuver yang mungkin bakal dilakukan demi bisa membela terdakwa di muka persidangan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Woro. Tifal Solesa dari Barreskrim Polri, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda.